Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, sehingga kita bisa beraktivitas di setiap harinya tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa senantiasa kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya seorang hamba berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, serta umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang begitu pentingnya kita menghormati kedua orang tua, guru, serta santun, menyayangi terhadap teman-teman di sekeliling kita. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah memberikan kita informasi di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya. Setelah itu, ketika kita sudah menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah, Allah memerintahkan kita untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan ketika orang tua kita sudah berusia lanjut, kita diperintahkan untuk menyayanginya, ya, menghormatinya, dan tidak berkata atau tidak berkata kepada keduanya. Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan menghormati kedua orang tua tadi itu setelah ketika kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb yang kita sembah. Kemudian setelah kita mengakui bahwa Allah adalah Rabb atau Tuhan yang kita sembah, kemudian Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Itu pesan dari surat Al-Isra ayat 23. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW dalam hadisnya di dalam kitab Bulughul Maram yang telah ditulis atau dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa di hadisnya terdapat sebuah hadis dalam kitab tersebut, yaitu ridallahu fi ridal walidain wa sakhatallahu fi sakhatil walidain. Artinya apa teman-teman? Ridallah, ridhonya Allah, fi ridal walidain, di dalam ridhonya orang tua, dan sakhatallah, murkanya Allah, fi sakhatil walidain, di dalam murkanya orang tua. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan berbakti kepada orang tua dan mencari ridho keduanya dan membuat senang mereka, itu merupakan bentuk ridhonya orang tua. Dan ketika orang tua sudah ridho atas diri kita, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi apa yang kita lakukan. Masya Allah teman-teman, begitu dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang tua kita. Maka dari itu, kita sebagai seorang anak yang telah dibesarkan mulai dari kandungan ibunda selama 9 bulan, ya, kurang lebih 9 bulan, kemudian dilahirkan, dirawat sampai sekarang ini. Masya Allah teman-teman, Pak Arif mengingatkan terhadap teman-teman semua dan Pak Arif sendiri untuk senantiasa menyayangi orang tua, menghormati orang tua. Ada berbagai cara atau adab kita kepada orang tua
yang dapat kita lakukan sebagai bentuk penghormatan kita kepada keduanya. Di antaranya adalah mengikuti segala apa yang diperintahkan atau dinasihatkan orang tua kepada kita. Kita ikuti, kita dengarkan. Jangan sampai kita menyelisihinya. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang tidak sesuai, dapat kita komunikasikan dengan cara yang santun dan baik. Kemudian tidak menyakiti hati orang tua. Biasanya orang tua sakit hati karena lisan kita, karena perbuatan kita. Kita berkata yang tidak santun di depan orang tua. Kita berbuat atau beramal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga bisa menyakiti hati orang tua. Karena apa teman-teman? Kelak orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas segala pendidikan yang telah diberikan kepada kita semua. Ya teman-teman ya. Kemudian berakhlak mulia di hadapan keduanya. Di antaranya tadi berbicara yang baik. Ketika sama orang tua, sama orang yang lebih tinggi usianya daripada kita, kita biasakan untuk berbicara yang santun dan baik. Berbicara sesuai dengan kaidah-kaidah. Bicara sama orang tua, pastikan tidak menyakiti hatinya atau menyinggung hatinya. Oke teman-teman semua, ada hal yang lain yang dapat kita lakukan. Kemudian kita juga dilarang untuk mengarahkan pandangan mata kita atau menatap tajam kepada orang tua kita. Lebih baik kita hanya melihat orang tua kita ketika berbicara, ketika menasihati, dengan melihat penuh ketawaduan, melihat dengan penuh kecintaan, penuh penghormatan, tapi tidak melihat tajam pandangan kita ke orang tua. Di antaranya adab-adab yang lain, yaitu mendahulukan orang tua daripada diri kita. Di sini banyak kisah teman-teman tentang hal ini. Ya, di antaranya adalah seorang yang dia tidak mau minum susu sebelum orang tuanya meminumnya. Sampai ditunggu itu orang tuanya, ketika itu tidur, ketika bangun, kemudian ditanya, mengapa anakku kok nggak minum susu? Saya tidak akan minum susu sebelum ibu meminum susunya. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman ya. Kemudian jangan lupa kita berterima kasih kepada orang tua kita ya, atas segala didikan ilmu yang telah diberikan kepada kita, mulai dari kita kecil, mulai dari kita buayan sampai sekarang ini, sampai dewasa ini, kita ucapkan terima kasih ya. Dan tidak lupa minta maaf kepada orang tua, terima kasih dan minta maaf. Peluk kedua orang tua itu, bilang terima kasih ayah, terima kasih bunda sudah membesarkan saya sampai sekarang ini, dan mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah saya lakukan. Peluk itu orang tuamu. Kemudian teman-teman semua jangan lupa doakan mereka. Doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kedua orang tua kita, dan Allah senantiasa menyayangi keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kita sejak kita kecil. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke teman-teman semua yang dirahmati Allah, itu salah satu bentuk adab kita, cara kita menghormati kedua orang tua kita. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah bagaimana kalau kita menghormati kepada guru. Oke teman-teman, bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk senantiasa menghormati kedua orang tua kita dan mendoakan guru-guru kita yang telah membagikan ilmu, yang telah berbagi ilmu, mentransfer ilmu kepada diri kita. Ada banyak adab yang kita
dapat lakukan kepada guru-guru kita. Di antaranya adalah kita senantiasa tawadhu kepada guru-guru kita, rendah hati kepada guru-guru kita, merasa guru kita itu adalah tempatnya ilmu. Kita sebagai orang yang belum berilmu datang kepada guru kita, meminta kepada guru kita untuk mengajari ilmu. Masya Allah, itu insya Allah salah satu wasilah jalan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Selanjutnya adalah patuh dan menerima nasihat guru. Itu penting teman-teman, ya. Jadi apa yang dinasihatkan guru kepada kita, pastikan kita mendengarkan, kita amalkan. Insya Allah apa yang kita dapat di situ ada keberkahan Allah, ada kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian teman-teman, ketika berada dalam suatu majelis ilmu, pastikan kita tidak memandang guru kita dengan pandangan yang tajam seperti kita memandang kebencian. Justru kita memandang guru kita dengan pandangan kemuliaan atau menunduk dengan penuh ketawaduan. Itu salah satunya teman-teman. Ada hal lain, bagaimana adab kita kepada seorang guru adalah tidak membentak atau berkata-kata keras kepada seorang guru, bahkan tertawa terbahak-bahak di hadapan guru itu sangat tidak dianjurkan teman-teman. Ya, sangat tidak dianjurkan. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran karya Imam Nawawi, di situ kita dilarang untuk tertawa terbahak-bahak di hadapan guru. Kemudian tidak meninggalkan majelis atau berbicara sebelum guru mengizinkan. Masya Allah, banyak hal yang harus kita lakukan kalau memang benar-benar kita menginginkan ilmu yang kita dapat itu bermanfaat. Oke ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa semangat dalam belajar dan mendoakannya. Itu juga termasuk salah satu adab kita kepada guru kita. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita, Imam Syafi'i pernah berkata bahwa fa'in rasubal ilm fi nafaratuh, bahwa kegagalan kita menuntut ilmu itu karena kita tidak suka terhadap guru. Maka dari itu apa teman-teman, pastikan hati kita bagaimanapun keadaannya, guru kita hormati. Karena dengan menghormati guru itu salah satu wasilah atau jalan kita mendapatkan keberkahan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui guru-guru kita. Teman-teman semua, selanjutnya adalah sesama teman harus saling menyayangi. Berbicara baik kepada teman-teman kita, tidak memilih teman. Di setiap kegiatan, di setiap aktivitas saling bekerja sama dengan teman, membantu teman ketika sedang kesusahan. Itu merupakan akhlak yang baik terhadap sesama. Dalam menuntut ilmu pun juga sama. Ketika kita mempunyai teman-teman dalam menuntut ilmu, pastikan kita bekerja sama sungguh-sungguh. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman yang Pak Arif sampaikan, insya Allah bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.